Gue gimana cara biar orang yang nggak ngerti jadi ngerti lah gitu. Bahasanya jangan terlalu teknis. Pusing gue juga. Iya. Oke. Nah, itu kan tadi kan untuk trading lah ya. Kita bicara trading. Nah, mungkin balik lagi nih ke salah satu yang lainnya, investasi. Mungkin kalau untuk yang investasi pemula, sebagai pemula kan sekarang maksudnya investment gitu. Maksudnya untuk orang-orang yang masih jomblo gitu ya, yang hidupnya sendiri terus gaji 10-15 juta kan nyisanya banyak banget gitu. Apalagi dia orang tuanya katakanlah nggak bergantung sama dia gitu loh. Nah, mungkin bisa lah dia mau investasi sebulan, katakanlah dia bisa nyisihin 1 juta, 2 juta gitu loh, atau berapa gitu kan. Pokoknya intinya area itulah gitu. Mungkin ada saran nggak buat memulai sebagai investor tuh apa? Monggo. Investment. Ayo men. Nah, kalau kita memang pengen investment nih. Investment itu kan berarti kan jangka panjang ya Mas Andri ya? Ya. Kita harus anggap bahwa kita itu membeli sebuah usaha. Membeli sebuah usaha apa? Artinya yang paling pertama itu yang kita lihat adalah misalkan ini usaha beberapa puluh tahun ke depan kira-kira bakalan tetap maju atau enggak. Contohnya nih, kayak misalkan saya pengen mulai invest. Tapi saya nggak yakin itu perusahaan bakalan maju, bakalan lanjut terus 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Ya buat apa saya beli gitu. Tapi kalau misalkan kayak saya yakin ini perusahaan 10 tahun ke depan bahkan 40 tahun ke depan dia bakalan tetap maju. Nah, itu bisa saya beli. Perusahaan-perusahaan seperti itu perusahaan-perusahaan yang kayak gimana? Perusahaan-perusahaan yang usahanya bakalan dipakai terus oleh masyarakat. Contohnya kayak apa? Barang-barang konsumsi, contohnya kayak mie. Kira-kira menurut Mas Andri nih, berapa puluh tahun ke depan orang Indonesia pasti bakalan banyak yang makan mie. Kayak konsumsi kan, Indofood kita lihat dari berapa tahun terakhir kan masih tetap aja ada tuh. Atau perbankan itu. Kita lihat lini usahanya. Yang paling penting itu lini usahanya. Lini usahanya yang mana yang bakalan maju. Tuh, setelah lini usahanya baru kita pilih perusahaannya. Perusahaan yang kita pilih itu adalah yang paling unggul di lini usahanya. Istilahnya dia rajanya lah. Kayak misalkan kan kalau berdasarkan pengamatan kita aja nih, yang bakalan maju itu kan kayak perbankan atau yang barang-barang dipakai setiap hari, barang-barang konsumsi. Nah, dari barang-barang konsumsi itu yang paling bagus apa perusahaannya? Bisa kita beli. Dari perbankan itu yang paling bagus apa? Itu. Bahkan kalau misalkan pun kita mau lebih detail, selain kita pelajarin kayak laporan tahunan, keuangan arus kas dan sebagainya macam, kita lihat juga itu dia bagaimana kinerja perusahaan itu secara real. Maksudnya secara real, kayak misalkan banknya itu dia bagaimana dalam layanin nasabah, bagus atau enggak. Kan kita mau beli usaha, kita jangan mikir kayak kita cuma beli satu lot uangnya kecil, tapi ya kita pikir ke depannya kita bakalan lebih banyak. Perusahaan itu targetnya apa? Gitu. Kalau saya sih itu ya, kalau untuk jangka panjang yang paling pertama saya lihat adalah itu. Lini usaha, baru kita pilih perusahaannya. Karena percuma kita pilih perusahaan bagus, tapi lini usahanya nggak bagus ke depan, itu percuma. Atau kita pilih yang lini usahanya bagus, tapi perusahaannya bukan yang paling bagus, percuma juga. Kalau saya dua itu. Selain itu bisa kita lihat dari banyak laporan keuangan dan sebagainya. Kalau menurut lu, Sat? Oke. Sebentar. Noh, ini kan bukan di ranah kerja, jadi lu nggak apa-apa kali nyebut produk. Tapi nggak boleh ya? Boleh lah. Boleh nyebut produk, asal nanti sponsorship ya ke gua. Soalnya dia kalau di kantor kalau lagi presentasi nggak boleh nyebut produk. Kalau gue mau bebas, gini aja lah gue gampang ya. Gue kalau dia kan dilihat dari perusahaannya, gue ngelihat produk di pasarannya apa. Iya. Misalnya kalau gue ngelihatnya produk di pasaran apa, misalnya masih banyak nggak orang yang pakai motor Honda gitu dan oke. Jawabannya masih atau enggak kan? Masih. Nah terus 10 tahun lagi Honda masih ada apa enggak?
Honda motor ya. Kayaknya masih deh, soalnya masih banyak orang yang mobile gitu kan, apalagi banyak yang komuter kayak Tangerang Jakarta, Bekasi Jakarta, Bogor Jakarta gitu. Berarti masih yang banyak yang pakai motor. Nah, terus ya udah gue lihat aja saham Astra Internasional Tbk kan, gue lihat deh Astra Internasional Tbk. Nah, ngelihat itu, terus habis itu gue ngeliat gue kan ngeliat produknya tuh, berarti produknya oke, produknya berarti Honda motor, sahamnya Astra, nah gitu. Terus gue ngeliat lagi masih ada yang makan ini nggak sih, produk-produk Unilever nggak sih? Kayaknya masih 10 tahun lagi masih nggak? Masih, karena kayak semua orang butuh gitu kan, kayak dari sabun, sampo, berarti sampo Unilever masih menjanjikan. Nah itu gue biasanya barang-barang yang pernah gue lihat dulu, misalnya BCA, ya udah gue pakai BCA, terus kira-kira orang makin banyak yang pakai juga, ya udah gue pakai BCA misalnya gitu. Nah habis gue pakai BCA, terus banyak lagi misalnya apa lagi, nah gue kan ngerokok nih, rokok apa sih, Gudang Garam Indonesia, banyak orang yang rokoknya kretek. Gudang Garam masih laku kayaknya dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Kayaknya 20 tahun ke depan masih ada deh yang jual, yang beli. Berarti sahamnya perusahaan Gudang Garam itu masih sustain. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Terus misalnya, gue tapi kayaknya tambang lebih menjanjikan perusahaannya buat diinvest. Kita lihat dulu pasar tambang di dunia kayak gimana, bagus apa enggak, kayak gitu. Oh, kayaknya pasar tambang di dunia lagi kurang bagus, tapi untuk apalagi sekarang makin bahan bakar fosil makin banyak mau dikurangin, kayaknya tambang kurang menjanjikan gitu, apalagi yang batu bara. Nah, itu lagi kayaknya lagi kurang menjanjikan untuk tahun-tahun ke depan. Jadi kalau gue simpelnya dari gue secara awam dan ngelihat dari teknikalnya juga gue kurang suka, ya udah gue ngeliat aja produknya. Nah habis itu dari situ gue ngeliat laporan keuangannya, sehat nggak perusahaannya, cari laporan keuangannya di mana. Ini di setiap yang gue sebutin tadi dan perusahaan-perusahaan yang besar tadi, kayaknya bisa di-download di laporan keuangannya kayak gimana. Dan mereka rajin tiap tahun update laporan keuangannya karena mereka udah listing, berarti harus go public ininya, sahamnya juga. Laporan keuangannya. Kayak gitu sih secara simpelnya. Kalau gue Oke, jadi gue pengen bikin resumenya sih, tapi kalau gue ngomong panjang koneksi gue tidak mumpuni gitu. Jadi mungkin nanti gue edit gue ngomong sendiri gitu.